Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib wa ibni Hashim. Sahabat Z Channel rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Z Channel, channel yang membawakan kisah-kisah luar biasa Islam. Pada episode kali ini kita akan merangkum beberapa kisah dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu kisah dari salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Amr bin As yang takut akan pesan dari tulang dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kisah ini terjadi semasa Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saat itu sahabat yang bernama Amr bin As ditunjuk untuk menjadi gubernur di Mesir. Amr bin As berencana akan membangun sebuah masjid yang agung, sebuah masjid yang besar di Mesir. Di dekat tempat tersebut ada sebuah gubuk reot milik seorang Yahudi, dan otomatis gubernur Amr bin As harus menggusur gubuk reot milik Yahudi untuk membangun sebuah masjid yang besar. Lalu dipanggillah si Yahudi itu untuk diajak diskusi bersama gubernur Amr bin As untuk membeli gubuk Yahudi dan dibayar 2 kali lipat. Akan tetapi si Yahudi tersebut bersikeras tidak mau pindah karena dia tidak punya tempat yang lain selain tempat di situ. Karena sama-sama bersikeras, akhirnya pun turun sebuah perintah dari gubernur Amr bin As untuk tetap menggusur gubuk tersebut. Si Yahudi merasa dilakukan dengan tidak adil. Beliau menangis beruraian air mata. Kemudian dia melapor kepada khalifah karena di atas gubernur saat itu masih ada yang lebih tinggi jabatannya. Kemudian berangkatlah si Yahudi ini dari Mesir ke Madinah hanya untuk menemui khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sepanjang jalan si Yahudi ini berharap-harap cemas dengan membanding-bandingkan kalau gubernurnya saja istananya begitu mewah, bagaimana dengan khalifahnya? Kalau gubernurnya saja main galak, main gusur, apalagi khalifahnya? Dan saya bukan orang Islam, apakah ditanggapi jika saya mengadu? Sesampainya di Madinah, dia bertemu dengan seseorang yang sedang tidur-tiduran di bawah pohon kurma. Dia hampiri dan lalu bertanya, "Bapak tahu di mana Khalifah Umar bin Khattab?" Dijawab orang tersebut, "Ya, saya tahu." "Di mana istananya?" "Istananya di atas lumpur. Pengawalnya yatim piatu dan janda-janda tua, orang miskin dan orang yang tidak mampu. Pakaian kebesarannya malu dan takwa." Si Yahudi ini tadi malah bingung dan lalu bertanya, "Sekarang orangnya di mana ya Pak?" "Ya, di hadapan Tuan sekarang." Gemetarlah si Yahudi ini, keringat bercucuran, dan dia tidak menyangka bahwa di depannya adalah seorang khalifah yang sangat jauh berbeda dengan gubernurnya di Mesir. Sayyiduna Umar bin Khattab lalu bertanya kepada si Yahudi, "Kamu dari mana dan apa keperluanmu?" Kemudian si Yahudi ini menceritakan panjang lebar tentang kelakuan gubernurnya Amr bin As yang akan menggusur gubuk reotnya di Mesir sana. Setelah mendengar ceritanya yang panjang lebar, Sayyiduna Umar bin Khattab menyuruh Yahudi tersebut untuk mengambil sepotong tulang unta dari tempat sampah yang ada di dekat situ. Lalu diambillah pedangnya Sayyiduna Umar, kemudian digariskan tulang tersebut dengan garis lurus dengan ujung pedangnya, dan disuruhnya Yahudi itu untuk memberikannya kepada gubernur Amr bin As. Makin bingung si Yahudi ini, dan dia menuruti perintah sang khalifah Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tersebut.
Sesampainya di Mesir, sang Yahudi pun langsung menyampaikan pesan dari Sayyiduna Umar dengan memberikan sepotong tulang unta tadi kepada Gubernur Amr bin As. Begitu dikasih tulang, Amr bin As melihat ada garis lurus dengan ujung pedang. Gemetar dan badannya keluar keringat dingin. Lalu dia langsung menyuruh kepala proyek untuk membatalkan penggusuran gubuk Yahudi tadi. Amr bin As berkata kepada Yahudi itu, "Ini nasihat pahit buat saya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an." Seolah-olah beliau bilang seperti ini, "Hai Amr bin As, jangan mentang-mentang lagi berkuasa, pada suatu saat kamu akan menjadi tulang-tulang seperti ini. Maka mumpung kamu masih hidup dan berkuasa, berlakulah lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Lurus, adil, jangan bengkok, sebab kalau kamu bengkok, maka nanti aku yang akan luruskan dengan pedangku." Singkat cerita, setelah melihat keadilan yang dicontohkan Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an tersebut, akhirnya Yahudi itu menghibahkan gubuknya untuk kepentingan pembangunan masjid di Mesir, dan dia pun masuk Islam oleh karena keadilan dari Sayyiduna Umar bin Khattab sang khalifah. Yang kedua yaitu kisah dari Sayyidina Umar bin Khattab yang membentak malaikat. Kita semua mengetahui bahwa Sayyidina Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang terkenal tegas dan tak mengenal rasa takut. Hampir semua sahabat tidak ada yang lepas dari bentakan beliau. Semasa hidupnya, Sayyidina Umar bin Khattab menjadi salah satu dari sekian sahabat yang setia menjaga Rasulullah dari berbagai ancaman. Saking berani dan tegasnya Sayyidina Umar, ia berani memarahi malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang meninggal dunia di alam kubur. Hal ini dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Beliau mengungkapkan sebuah riwayat dari Al-Jazuli dalam kitab Syahrul Risalah bahwa suatu ketika Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat tentang malaikat Munkar dan Nakir. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga menjelaskan, "Idza uq'idal mu'minu fi qabrihi utiya, thumma syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, fadluka qawluhu yuthabbatu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit." Jika mayat seorang mukmin telah diletakkan di dalam kubur, maka dia akan didatangi malaikat. Lalu dia akan bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Rasulullah menggambarkan sosok malaikat Munkar dan Nakir yang akan mendatangi mayit di alam kubur dengan wujud yang sangat menyeramkan. Digambarkan bahwa malaikat Munkar dan Nakir berkulit hitam, bengis, keras, dan mewakili semua sifat-sifat buruk dan menakutkan. Dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda, ketika seseorang telah diletakkan di dalam kuburnya, maka malaikat Munkar dan Nakir akan mendatanginya. Keduanya adalah malaikat yang keras, kasar, hitam, kebiruan warnanya seperti malam yang gelap gulita. Suaranya seperti petir yang menggelegar, matanya seperti api yang menyala-nyala, giginya seperti tombak, rambutnya terseret di atas tanah, dan kedua tangannya terdapat alat pemukul. Jikalau jin dan manusia semua berkumpul untuk mengangkatnya, maka tidak ada akan yang mampu. Kedua malaikat bertanya kepada ahli kubur tentang robnya, tentang nabinya, dan tentang agamanya. Suatu ketika Sayyiduna Umar bin Khattab kemudian bertanya kepada Rasulullah setelah beliau bertutur soal sosok Munkar dan Nakir, "Ya Rasul, apakah saat di kuburan nanti aku sebagaimana sekarang ini?" tanya Umar bin Khattab. Jawab Rasulullah, "Naam, ya. Kalau begitu,
"Demi Allah, akan aku lawan kedua malaikat itu," ucap Umar bin Khattab radhiyallahu an menimpali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau yang biasa disapa Gus Baha juga menceritakan tentang keberanian Umar bin Khattab terhadap dua malaikat kubur tersebut. Beliau mengungkapkan dalam kitab Nurul Dhalam karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani, diceritakan tentang keberanian Umar bin Khattab menghadapi malaikat Munkar dan Nakir. Beliau mengisahkan bahwa ketika Sayyiduna Umar bin Khattab wafat dan jasadnya dikuburkan, semua pelayat kemudian meninggalkan pemakaman. Hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang tetap berada di area pemakaman. Tampaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib penasaran dialog apa yang akan terjadi antara Umar dengan dua malaikat yang menyeramkan itu. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mukhasyafah atau dibukakan tabir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permintaan Sayyidina Ali tersebut dipenuhi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali dapat melihat dan mendengar dialog antara Umar bin Khattab dengan malaikat Munkar dan Nakir. Awalnya Sayyidina Ali dalam pikirannya menduga bahwa Umar bin Khattab akan takut saat didatangi dua malaikat tersebut. Tapi nyatanya Umar bin Khattab tidak takut sama sekali. Saat di dalam kubur, Umar bin Khattab didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Lalu Umar bin Khattab justru bangkit dan membentak Munkar dan Nakir seraya berkata, "Hai Munkar dan Nakir, kalian tahu sedang berhadapan dengan siapa? Kalian itu sedang berhadapan dengan temannya Ahabul Khalqi ilallah, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala." Malaikat Munkar dan Nakir kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan agar malaikat Munkar dan Nakir agar lebih sopan ketika menghadapi orang-orang mukmin seperti Umar bin Khattab. Mulai semenjak saat itu, berkat Sayyidina Umar bin Khattab, malaikat Munkar dan Nakir tidak melulu datang kepada mayit dengan wajah yang menyeramkan. Wallahu a'lam bissawab. Yang selanjutnya yaitu kisah dari sahabat Nuaiman yang terkenal sebagai seorang pemabuk dan seorang yang usil tapi dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh para sahabatnya dengan karakteristik yang beragam. Ada yang dikenal tegas dan keras seperti Umar bin Khattab. Sahabat yang dikenal pemalu yakni Utsman bin Affan. Namun ada salah satu sahabat terdekat Rasulullah yang paling usil pada masanya. Sosok sahabat Rasul ini adalah satu-satunya orang yang berhasil membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Sebab Rasulullah biasanya hanya melemparkan senyum pada orang-orang yang berada di sekitarnya. Sahabat yang dimaksud di atas adalah Nuaiman bin Ibnu Amr bin Raf'ah. Ia adalah salah satu seorang sahabat dari kalangan Ansor yang juga termasuk dalam kalangan Ashabul Badar. Sebab Nuaiman pernah turun berjihad bersama Rasulullah saat perang Badar. Rasulullah selalu tertawa dan gembira bila berada di dekatnya. Banyak kisah-kisah dari sahabat Nuaiman ini, salah satunya seperti yang diceritakan oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Di antaranya adalah kisah Nuaiman yang memberikan hadiah madu kepada Rasulullah. Dikisahkan sahabat Nabi yang bernama Nuaiman ini melihat seorang penjual madu yang kepanasan setelah berkeliling menjajakan dagangannya. Namun sayangnya tidak ada yang terjual satupun. Nuaiman kemudian menghampiri sang penjual madu tersebut dan mengajaknya ke kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ia hendak memberi hadiah kepada Rasulullah dengan madu tersebut. Nuaiman pun meninggalkan penjual madu tersebut setelah menitipkan beberapa pesan kepadanya. Aku akan pergi karena masih ada urusan. Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar dan membayar kepadamu harga madu tersebut. Lantas sang penjual madu itu pun mengetuk pintu rumah Rasulullah dan memberikan madu tersebut kepadanya. Tentunya Rasulullah merasa tersentuh dengan adanya madu yang dianggapnya adalah salah satu hadiah untuknya. Hingga Rasulullah pun membagikan madu-madu tersebut kepada para sahabat-sahabat yang lain. Ketika beliau sedang membagikan madu tersebut, sang penjual madu pun berteriak, "Wahai Rasul, bayar dulu madu tersebut." Rasulullah yang mendengar itu sedikit terkejut dan langsung memahami situasi. Ini pasti perbuatan Nuaiman, kata beliau sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak lama setelah kejadian itu, Rasulullah pun memanggil Nuaiman untuk menemuinya. Beliau meminta penjelasan maksud di balik perilaku dari Nuaiman tersebut. Namun justru jawaban yang datang dari Nuaiman lagi-lagi mengukirkan senyum di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nuaiman berkata, "Aku ingin berbuat baik kepadamu ya Rasul, tapi aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya uang." Melalui cerita ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun seakan-akan memaklumi sifat Nuaiman yang suka mengusilinya, namun sesungguhnya memiliki hati yang sangat baik. Hal serupa juga pernah dikisahkan saat Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Nuaiman membagikan sejumlah makanan kepada mereka. Setelah makanan tersebut habis, disantap oleh Rasulullah dan yang lain. Tiba-tiba Nuaiman pun berkata, "Ya Rasulullah, ini penjualnya. Tolong engkau bayar ya Rasulullah." Rasulullah yang mendengar itu pun bingung dan terkejut, hingga pada akhirnya Rasulullah memakluminya dan mengajak para sahabat yang lain untuk ikut menebus bersama makanan yang telah mereka santap bersama. Sahabat Nuaiman mempunyai keistimewaan yang sangat istimewa di mata Rasulullah Muhammad SAW. Sampai-sampai disebutkan dalam suatu riwayat, Rasulullah tidak mau mengajar di suatu majelis jika tidak ada Nuaiman di dalamnya. Padahal disebutkan di banyak riwayat bahwa Nuaiman ini adalah salah satu sahabat yang hobi meminum khamr atau meminum alkohol. Bukan tanpa alasan sahabat Nuaiman melakukan hal tersebut, hanya untuk mencari perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat bertemu Rasulullah, sahabat Nuaiman ini sengaja meminum khamr agar ditegur Rasulullah. "Ya Nuaiman, haram, jangan diminum lagi." Tegur Rasulullah. "Iya ya Rasul," jawab Nuaiman terus seperti itu. Hal ini dilakukan seperti itu dengan terus-menerus saat ingin bertemu dengan Rasulullah. Hal ini membuat Nuaiman sangat bahagia karena Rasulullah peduli terhadapnya. Saking istimewanya sahabat Nuaiman ini, saat beliau meninggal, Rasulullah sendiri yang memandikan, Rasulullah sendiri yang mengkafani. Padahal disebutkan jikalau ada seorang jenazah yang tersentuh oleh Rasulullah, haram baginya api neraka untuk menyentuh jenazah tersebut. Di saat pemakaman Nuaiman pun sama, sangat istimewa. Saat itu selesai sudah penguburan dari jenazah Nuaiman. Semua sahabat yang mengantar pulang meninggalkan, tapi tidak bagi Rasulullah. Sampai-sampai ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kenapa engkau tidak beranjak?" Tanya salah satu sahabat. Namun di sini sungguh luar biasa jawaban beliau. "Tidak, aku akan menunggui Nuaiman sampai selesai ditanyai oleh Mungkar dan Nakir. Aku takut dia tidak bisa menjawabnya."
Singkat cerita, jenazah Nuaiman didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ya Nuaiman, man rabbuka? Tanya Munkar dan Nakir. Allahu Rabbi, jawab Nuaiman. Wa man nabiyuka? Tanya lagi Munkar dan Nakir. Hah? Apa? Jawab Nuaiman. Ditanyai hal serupa sampai 3 kali, sampai-sampai di pertanyaan yang ketiga, wa man nabiyuka? Nuaiman pun menjawab, jangan keras-keras, tuh orangnya masih ada di atas. Sontak hal ini membuat Rasulullah tersenyum, tertawa untuk kesekian kalinya meskipun Nuaiman sudah meninggal. Masya Allah, begitu istimewanya sahabat Nuaiman di mata Rasulullah. Meskipun seorang pemabuk, seorang yang usil, tapi Rasulullah sangat cinta terhadapnya dengan berbagai keistimewaan yang dia punya. Dan yang terakhir yaitu sebuah kisah cinta yang sangat luar biasa. Kisah cinta antara menantu Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan putrinya Fatimah Az-Zahra. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dan salah satu sahabat yang istimewa di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain beliau tinggal langsung bersama Rasulullah, dia juga seorang yang pemberani yang pernah menggantikan posisi tidur Rasulullah di saat hijrah dan juga seorang mujahid perang yang sangat gagah. Sementara Fatimah adalah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang taat, penyayang dan sangat peduli pada Rasulullah. Selalu ada di samping ayahnya dalam setiap kisah perjuangan sang ayah membumikan nilai-nilai Islam di tengah kafir Quraisy. Ali sudah menyukai Fatimah sejak lama. Kecantikan putri Rasulullah ini tak hanya jasmaninya saja, kecantikan ruhaninya melintasi batas hingga langit ketujuh. Kendalanya adalah perasaan yang rendah diri. Apakah mampu ia membahagiakan putri sang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan yang serba terbatas? Demikian kira-kira perasaan yang ada pada diri Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat itu. Pada suatu ketika Fatimah Az-Zahra dilamar oleh seorang laki-laki yang selalu dekat dengan Nabi, yang telah mempertaruhkan kehidupannya, harta dan jiwanya untuk masuk Islam, menemani perjuangan Rasulullah SAW sejak awal risalah ini. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Entah kenapa mendengar berita ini Ali terkejut dan tersentak jiwanya, muncul rasa-rasa yang dia pun tak mengerti. Ali merasa diuji karena terasa apalah dirinya jika dibanding dengan Abu Bakar As-Siddiq, kedudukan di sisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali merasa belum ada apa-apanya dibanding dengan perjuangannya dalam menyebarkan risalah Islam. Entah sudah berapa banyak tokoh-tokoh bangsawan dan saudagar Makkah yang masuk Islam karena sentuhan dakwahnya. Sebutlah Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talhah Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab. Ini yang tak mungkin dilakukan oleh anak-anak seperti Ali bin Abi Thalib. Tak sedikit juga para budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Sebutlah Bilal bin Rabah, Khobab, keluarga Yasir, Abdullah ibnu Mas'ud. Dari sisi finansial, Abu Bakar seorang saudagar tentu akan lebih bisa membahagiakan Fatimah. Sementara Ali hanya pemuda miskin dari keluarga miskin. Melihat dan memperhitungkan hal ini, Ali ikhlas dan bahagia jika Fatimah bersama Abu Bakar. Meskipun ia tak mampu membohongi rasa-rasa dalam hatinya yang ia sendiri tak mengerti apakah itu yang dinamakan cinta. Namun ternyata lamaran Abu Bakar As-Siddiq ditolak oleh Fatimah, sehingga hal ini menumbuhkan kembali harapannya. Ali kembali mempersiapkan diri, berharap dia masih memiliki kesempatan itu. Namun ujian bagi Ali belum berakhir sampai di situ. Setelah Abu Bakar mundur, muncullah laki-laki nan gagah, perkasa dan pemberani. Seorang dengan masuk Islamnya mengangkat derajat kaum muslimin. Seorang laki-laki yang membuat syaitan berlari takut dan musuh-musuh Allah bertekuk lutut. Seorang yang diberi gelar Al-Faruq. Dialah Umar ibnu Al-Khattab. Pemisah antara kebenaran dan kebatilan juga datang melamar Fatimah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib
pun ridho jika Fatimah menikah dengan Umar bin Khattab. Ia bahagia jika Fatimah bersama dengan sahabat kedua terbaik Rasulullah setelah Abu Bakar, yang mana Rasulullah sampai mengatakan, aku datang bersama Umar dan Abu Bakar. Namun kemudian Ali pun semakin bingung karena ternyata lamaran Umar pun ditolak. Setelah itu menyusullah Abdurrahman bin Auf melamar sang putri dengan membawa 100 unta yang bermata biru dari Mesir dan 10.000 dinar. Kalau diuangkan dalam rupiah kira-kira 55 miliar. Dan lamaran bermiliar-miliar itu pun ditolak oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi kekhawatiran Ali bin Abi Thalib belum berakhir sampai di sini, karena ternyata sahabat yang lain pun melawar sang Az-Zahra. Utsman bin Affan pun memberanikan dirinya melamar sang putri dengan mahar seperti yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Hanya ia menegaskan kembali bahwa kedudukannya lebih mulia dibanding Abdurrahman bin Auf karena ia lebih dahulu masuk Islam. Tidak disangka-sangka ternyata Rasulullah menolak lamaran dari Utsman bin Affan. 4 sahabat sudah memberanikan diri dan mereka semua telah ditolak oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai ada sahabat dari Ali bin Abi Thalib yang berkata, mengapa bukan engkau saja yang mencoba kawan? Mengapa engkau tak mencoba melamar Fatimah? Aku punya firasat engkaulah yang ditunggu-tunggu baginda Nabi Muhammad SAW. Aku jawab Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, engkaulah wahai saudaraku. Aku hanya pemuda miskin, apa yang bisa aku andalkan? Sahabatnya pun menguatkan, kami di belakangmu kawan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun memberanikan diri menjumpai Rasulullah untuk menyampaikan maksud hatinya meminang putri Nabi untuk menjadikan istrinya. Awalnya beliau hanya duduk di samping Rasulullah dan lama tertunduk diam hingga Rasulullah bertanya, wahai putra Abu Thalib, apa yang engkau inginkan? Sejenak Ali terdiam dengan suara bergetar. Ia pun menjawab, ya Rasulullah, aku hendak meminang Fatimah. Mendengar jawaban dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau Rasulullah SAW tidak terkejut. Bagus wahai ibnu Abu Thalib, beberapa waktu terakhir ini banyak yang melamar putriku, tetapi ia selalu menolaknya. Karena itu tunggulah jawaban dari putriku. Kemudian Rasulullah SAW meninggalkan Ali dan bertanya kepada Fatimah. Ketika ditanyai, Fatimah hanya terdiam dan Rasulullah SAW menyimpulkan bahwa diamnya Fatimah pertanda persetujuannya Rasulullah. Kemudian mendekati Ali dan bersabda, apakah engkau memiliki sesuatu yang engkau jadikan mahar wahai Ali? Ali pun menjawab, orang tuaku yang menjadi penebusnya untukmu ya Rasulullah. Tak ada yang aku sembunyikan darimu. Aku hanya memiliki seekor unta untuk membantuku menyirami tanaman, sebuah pedang dan sebuah baju zirah dari besi. Dengan tersenyum Rasulullah SAW bersabda, wahai Ali, tidak mungkin engkau terpisah dengan pedangmu, karena dengannya engkau membela diri dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mungkin juga engkau berpisah dengan untamu, karena ia engkau butuhkan untuk membantumu mengairi tanamanmu. Aku terima mahar baju besimu, juallah dan jadikan sebagai mahar untuk putriku. Wahai Ali, engkau wajib bergembira, sebab Allah sebenarnya sudah lebih dahulu menikahkan kalian di langit sebelum aku menikahkan engkau di bumi. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ali bin Abi Thalib menjual baju besi tersebut dengan harga 400 dirham dan menyerahkan uang tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi pun membagi uang tersebut dalam 3 bagian. 1 bagian untuk kebutuhan rumah tangga, 1 bagian untuk pewangian, dan 1 bagian lagi dikembalikan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai biaya untuk jamuan makan untuk para tamu yang menghadiri pesta. Setelah semuanya siap
dengan perasaan puas dan hati gembira dan disaksikan oleh para sahabat Rasulullah mengucapkan kata ijab kabul pernikahan putrinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah putri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib, maka saksikanlah sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan mas kawin 400 dirham, nilai sebuah dari baju sirah, dan Ali ridho menerima mahar tersebut. Maka menikahlah Ali dengan Fatimah. Pernikahan mereka pun hikmah walau diarungi di tengah kemiskinan. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah sangat terharu melihat tangan Fatimah yang kasar karena harus menepung gandum untuk membantu suaminya. Dan di malam harinya setelah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadilah dialog yang sangat menggetarkan. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah keduanya menikah, Fatimah berkata kepada Ali, maafkan aku karena sebelum menikah denganmu aku pernah satu kali merasakan jatuh cinta kepada seorang pemuda dan aku ingin menikah dengannya. Ali pun bertanya mengapa ia tak mau menikah dengannya dan apakah Fatimah menyesal menikah dengannya. Sambil tersenyum, Fatimah pun menjawab, pemuda itu adalah dirimu. Subhanallah, itu adalah pujian yang terbaik dari seorang istri yang bisa membahagiakan hati seorang suami. Ali dan Fatimah saling mencintai karena Allah. Mereka mencintai dalam diam, menjaga cintanya, dan Allah satukan dalam ikatan suci pernikahan. Semoga kita dapat mentauladani perkehidupan anak dan menantu Rasulullah SAW ini. Itulah beberapa rangkuman kisah dari beberapa sahabat Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengambil keteladanan dari kisah tersebut dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wal afu minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.